Shalom Jemaat GBI Ebenezer yang dikasih oleh Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan hari ini bersama-sama boleh berkumpul bersama dengan keluarga dan rekan-rekan bersama untuk online service 31 Mei 2020. Bersama-sama kita boleh menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Mari lihat kiri kananmu, senyum yang lebar. Kau boleh jabat tangannya atau kau boleh tos dan katakan, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Allah kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih boleh menikmati nafas kehidupan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan berlaku atas hidup kami. Kami mau bersyukur atasnya. Dan izinkan kami Bapa hari ini untuk boleh beribadah, mempersembahkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Izinkan kami untuk memuji meninggikan nama-Mu lebih dari segalanya. Kami tidak mau kalah akan masalah yang ada dalam kehidupan kami. Kondisi keadaan yang sedang membuat kami terpuruk tidak menjadi masalah dan menjadi pembatas untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu dan percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Mujizat-Mu disediakan bagi setiap kami yang percaya dan menanti-nantikan. Kami percaya Bapa, Tuhan, Engkau sudah sediakan sesuatu yang baik di tengah-tengah ibadah online service hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami mau memuji nama-Mu lebih dari segalanya. Kami mau meninggikan Engkau sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Roh Kudus, Roh yang baik, Roh yang manis, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan biar kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bernyanyi bersama buat Allah kita yang baik. Saat Dia naik ke surga, Dia berikan penolong yang setia, namanya Roh Kudus. Roh yang baik, Roh yang lemah lembut, Roh yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nyanyikan bersama, mari bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Kita terima angkurnya yang baru dan minyaknya yang baru ada di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan pujian ini, sama-sama katakan, oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Come on, mari bersorak bagi Dia. Let's go. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, sungguh nyata kuasanya. Yeah, haleluya. Terima anggur dan minyak yang baru di dalam hidupmu. Haleluya. Sama-sama dengan pujian ini, mari mengucap syukur. Angkat suaramu, katakan, oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Katakan buat saudara kiri kananmu. Come on. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Yang percaya katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, let's go. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Biar musik memuji Tuhan, tetap bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Haleluya, haleluya. Sungguh nyata kuasanya di dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Mari menari di hadapan Raja kita. Nyatakan, tak ada dapat menandingi kekuatan dan kuasa-Mu Bapa. Kau Allah yang super megah bagiku. Oh, haleluya, ajaib Kau Tuhan. Angkat suaramu sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat kedua tanganmu dan katakan, hanya Kaulah layak ditinggikan. Are you ready? Sama-sama angkat suaramu dan katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatanku, layak sembah meminta selamanya. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Jemaat Tuhan saya dengan pujian ini bersama, mari katakan, tak terbayang. Let's go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kaulah layak ditinggikan. Oh, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kekuatanku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja
church. Come on, everybody sing it. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, oh, sama-sama katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 yeah. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacita surga, yeah. Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom, nama saya Nindi Elis. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyaksikan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dalam hal ini saya ingin meyakinkan kita semua di sini betul-betul tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saya divonis sakit kanker stadium 4 tahun 2018. Dan mulai Januari saya harus mengalami pengobatan perawatan seperti kemoterapi 6 kali di Malaka. Setelah itu diadakan mastektomi atau pengangkatan payudara karena sudah stadium 4 ya. Dan waktu setelah kemo ke 6 kali itu PET scan, ternyata puji Tuhan hasilnya clear, sembuh. Jadi tahun 2018 bulan Juni setelah pengangkatan saya sudah dinyatakan clear. Nah, pada saat saya terapi yang menjalani pengobatan kemo itu juga, suami saya juga divonis kanker stadium 4 paru-paru. Jadi pada saat itu kami bersama-sama berdua menjalani perawatan, menjalani pengobatan, dan kami berdua mengalami yang namanya ya kaget pasti, kejutan pasti ya, mikir gimana biayanya dan lain sebagainya, pasti itu sudah pasti. Tapi satu hal yang kami percayai bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, berjalannya waktu suami saya harus menjalani kemo juga, tapi dengan cara oral karena jenis kanker paru-parunya. Tapi saya juga harus meneruskan perawatan seperti radiasi, ya harus bolak-balik rumah sakit setiap hari, dan juga harus karena jenis saya itu HER2+, jadi harus
mengikuti perawatan suntik Herceptin namanya. Jadi itu sebanyak 17 kali setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali. Nah, pada saat saya sedang mengalami perawatan, ini kan sebelah kiri saya juga sudah sembuh ya. Suami saya sedang mengalami perawatan. Ternyata ada lagi benjolan di sebelah kanan. Jadi benjolan di sebelah kanan diperiksa lagi. Ternyata ada sekian senti gitu ya. Nah, terus di kemo lagi 4 kali. Kemo 4 kali, begitu di kemo 4 kali selesai harus di PET scan. Pada saat di PET scan ternyata hasilnya bukan malah mengecil tapi malah membesar. Saya nggak tahu apa penyebabnya, apa mungkin ternyata obat kemonya nggak cocok atau bagaimana. Nah, akhirnya di biopsi lagi dan ternyata kami lakukan biopsi di Kuala Lumpur, itu hasilnya kanker stadium 3. Jadi saya harus menjalani lagi kemoterapi dan pengangkatan payudara yang kanan lagi. Jadi itu semua saya lewati, dan puji Tuhan pada saat saya periksa yang kanan itu sudah, itu tahun berapa ya, tahun 2019 bulan Oktober, itu suami saya sudah dinyatakan sembuh dari kanker paru-paru stadium 4-nya, puji Tuhan. Jadi dia PET scan terus dinyatakan clear, bersih. Itulah ajaibnya Tuhan kita. Itu suami saya bilang waktu itu saya lagi menjalani pengangkatan ya. Jadi kalau yang sebelah kiri di kemo dulu baru diangkat, kalau yang kanan diangkat dulu baru di kemo. Jadi suami saya bilang, nggak usah takut, kalau saya sudah disembuhkan, kamu juga pasti disembuhkan. Saat itulah kita betul-betul bergantung sama Tuhan, segala sesuatunya betul-betul bergantung sama Tuhan. Setelah menjalani kemo 6 kali, bulan April kemarin 2020 hasil pemeriksaan darah, CT scan, bone scan dan lain-lainnya, ternyata saya dinyatakan sudah clean, sudah bersih. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang janjinya ya dan amin, Tuhan yang setia. Yang saya mau bagikan di sini adalah kami berdua, mungkin kita tidak pernah melakukan apa-apa. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi yang saya berdua lakukan adalah sebagai orang yang sedang sakit ya, kita sama sekali tidak mengeluh, kita sama sekali tidak bersungut-sungut kenapa saya, nggak ada sama sekali. Yang kedua, kita betul-betul percaya kekuatan Tuhan. Kita betul-betul percaya kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu. Jadi gini loh, kalau Tuhan mau sembuhin, dia pasti sembuhin. Kalau dengan gampang maksudnya, kalau dia mau sembuhin, dia pasti sembuhin. Lewat cara apa aja bisa, lewat cara pengobatan, harus lewat proses apa yang harus kita lewatin ya. Tapi itu pasti kalau Tuhan mau sembuhin kita, pasti bisa sembuh. Tapi kalaupun Tuhan bilang, ya enggak, memang udah waktunya, kami berdua pun sudah bilang nggak ada masalah. Karena apa? Karena kita tahu kemana, kita tahu kita pergi kepada siapa, kita tahu kita punya jaminan keselamatan, kita tahu bahwa kita pergi bukan kepada kematian kekal, tetapi kepada kehidupan kekal. Jadi kekuatan kita hanya Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yang berdua betul-betul maksudnya alami ya, yang lakukan gitu adalah pikiran. Jadi pikiran kita tuh sama sekali nyantai aja gini loh. Saya selalu bilang sama Tuhan gini, kalau ada uangnya saya kemo Tuhan, kalau nggak ada uangnya ya udah saya nggak usah kemo. Nah kebetulan kalau suami saya kan hanya awalnya di Penang waktu pengobatan, dan itu ya segala sesuatunya itu pas dinyatakan kanker stadium 4 itu biaya sendiri. Tapi selanjutnya
dia ditanggung sama BPJS. Jadi Tuhan itu selalu punya cara. Nah, kalau jenis saya kan waktu itu nggak bisa diganti sama pemerintah obatnya. Jadi akhirnya saya betul-betul mempercayai bahwa kekuatan pikiran itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita pikirannya selalu percaya, selalu berserah, nyantai gitu loh. Maksudnya gini, Tuhan itu Tuhan sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Sehingga kan yang paling utama kalau kanker itu nggak boleh stres, nggak boleh takut, nggak boleh cemas, nggak boleh marah, nggak boleh. Jadi itu yang harus kita jaga kan. Nah, kalau kita menjalani semuanya dengan perasaan damai, itu adalah imun sistem yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi kami melewatinya dengan semua proses itu dengan sukacita. Itu jadi kekuatan pikiran. Yang berikutnya yang terakhir adalah komunitas. Nah, puji Tuhan kami punya komunitas yang luar biasa di gereja, di pertemanan, di organisasi pelayanan. Mereka selalu mendukung kami, bahkan dari segi keuangan, dari doa, dari dukungan apapun. Mereka kasih obat, mereka kasih vitamin dan lain sebagainya ya. Itu betul-betul kami rasakan. Jadi bagi teman-teman, bagi semua yang melihat kesaksian saya ini, jangan cuma ke gereja, tapi berusahalah untuk terlibat di dalam setiap kegiatannya. Komunitas itu sangat penting. Komunitas akan membuat kita betul-betul bisa, iman kita bisa naik atau iman kita malah tambah turun. Kalau kita memiliki komunitas yang baik, iman kita bisa naik. Bahkan Tuhan bisa memakai teman-teman di sekitar kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bayangkan ya, mereka harus menyisihkan mungkin uang jajannya, uang belanjanya ya, untuk membantu saya fight melawan kanker ini. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menggerakkan. Sehingga akhirnya kami berdua sekarang ini dalam kondisi clean, bersih dari kanker. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ingat kisah Tuhan Yesus yang berkata, yang menceritakan bahwa ada orang yang sakit lumpuh, tapi penuh, nggak bisa masuk. Akhirnya temannya membongkar atap, temannya harus mengangkat orang lumpuh itu ke atas. Bayangin ya, itu bisa jatuh tuh baru ngangkatnya aja. Setelah itu diturunkan lagi di depan Tuhan Yesus. Itu juga perlu kerjasama, perlu kerja keras yang luar biasa dari teman-temannya untuk menurunkan orang yang lumpuh itu ke depan kaki Tuhan Yesus. Dan saat mereka bersatu hati, mereka mensupport, ya, mereka mengerjakannya dengan penuh sukacita, mujizat Tuhan terjadi. Dan itulah yang kami berdua alami. Kami percaya betul Tuhan itu mampu, ya. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku, ya. Filipi 4. Terus yang kedua, kita betul-betul yang ketiga dulu deh, lupa ya. Jadi punya komunitas yang baik, punya komunitas yang mensupport, terlibat di dalam segala sesuatu, di gereja, di organisasi pelayanan, sehingga kita mendapatkan perpanjangan tangan Tuhan. Saya selalu bilang ini, saya nggak punya aset, saya nggak punya kekayaan. Aset terbesar saya adalah teman, gitu ya. Nah, yang kedua nih saya ingat, kekuatan pikiran. Jadi pikiran itu betul-betul harus semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, semua yang dipatut kebajikan, itu semua yang kita pikirkan. Tuhan adalah segalanya, sumber segalanya, dan sehingga damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita melewati proses ini dengan damai sejahtera dan sukacita, dan akhirnya resultnya kami merasakan mujizat Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah menyerah, percaya saja. Kami siapkan hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk penolong yang setia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Penolong yang manis yang selalu hadir dalam hidup kami. Izinkan kami berjalan dalam mujizat-Mu setiap hari. Biar itu menjadi kerinduan kami setiap saat bersama dengan Roh Kudus. Mari jemaat kita dengan pujian dan ucapan syukur. Sama-sama kata. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Sing it. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. Sing one more time on the top, come on. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Izinkan kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami butuh Kau lebih dari segalanya. Penuhi kami, tinggal di dalam kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku, urapan-Mu. Oh, I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Roh Kudus diberikan kepada kami sebagai penolong, penghibur, Parakletos yang memberikan kami kekuatan. Kami percaya roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena kami percaya Roh Kudus adalah Allah sendiri yang menaungi hidup kami, yang memenuhi hidup kami. Pada hari Pentakosta ini Tuhan, kami diingatkan ada penolong kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang mulai lemah, ada yang mulai mundur, ada yang mulai tawar hati, ada yang mulai kecewa, ada yang mulai juga mengalami keadaan yang lemah dalam kehidupan rohani kami. Tapi biarlah kami disegarkan kembali oleh peristiwa Pentakosta secara pribadi yang kami alami. Biarlah kami diingatkan kembali ada Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, mimpin kami, menjadikan kami pemenang dan menjadi orang-orang Kristen yang kuat dalam Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau berfirman supaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu ada kemenangan, ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu sekalian. Saya percaya sudah diberkati dengan kesaksian Ibu Nindi Ellis. Ibu Nindi Ellis Tuhan sembuhkan secara ajaib. Berikan kekuatan walaupun mengalami masalah dengan kansernya. Tapi kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup bersama dengan Kristus. Kita cakap menanggung segala perkara. Mujizat yang dialami oleh Ibu Nindi itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Pada hari Pentakosta ini saya akan bicara tentang Pentecost. Itu bahasa Inggrisnya dari Pentakosta. Saya bacakan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-32 dan 33. Yang berkata begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi, dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Hari Raya Pentakosta buat orang Yahudi adalah semacam ucapan syukur setelah mereka mengalami namanya tuaian dari gandum. Tradisi yang kita temukan dalam Kisah Rasul 2 adalah orang-orang dari berbagai macam penjuru bangsa, orang-orang Yahudi terkenal sebagai pedagang. Jadi ketika mereka hari Pentakosta kumpul, maka mereka memiliki berbagai macam campuran budaya. Makanya nanti kalau sudah lihat pada hari Pentakosta, mereka semua terheran-heran karena orang-orang Galilea, murid-murid Yesus berbicara kurang lebih 14-17 bahasa. Saudara-saudara, tapi hari Pentakosta buat orang percaya, orang Kristen adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang Kristen. Ini yang disebut sebagai awalnya karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kata Pentakosta, kata Penta itu 50, dihitung dari 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Kalau kita bicara tentang namanya karya Roh Kudus, maka kita menemukan ada semacam kayak kontroversi, perdebatan, praktek yang dikaitkan dengan semacam ya ini aneh. Ya, ada yang saya sebut sebagai harisfobia, sehingga orang berkata udah dah, nggak ada lagi yang begitu-begitu. Udah dah, jangan aneh-aneh lagi. Udah dah, itu bukan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, saya tahu ada berbagai macam kontroversi pengajaran Roh Kudus. Dalam bukunya Dr. McConville mengatakan ini seperti kayak Injil yang berbeda, a different gospel. Buku ini sebenarnya menyoroti bagaimana yang namanya kontroversi terjadi dalam gereja-gereja yang menekankan kepada karya Roh Kudus. Gereja-gereja yang disebut dengan harismania. Saya tahu juga ada kontroversi terjadi di gereja-gereja di Afrika. Gereja-gereja di Afrika mengalami ya semacam kayak ekses penyimpangan yang aneh-aneh. Coba lihat sebentar videonya. Hello. Yes, Father. Is this heaven? Yes, Father. Is it heaven? Yes, Father. I have a woman here. Yes. For your children. 2 of them. He is saying the other one is epileptic. The other one is asthmatic. He is saying I should ask you who is in Blawayo. They are in Blawayo. They are in Blawayo. Then is online. God is telling me to tell you your story has changed. Stand up. Stand up. Heaven is talking about a food outlet. I don't know what is that. You work where? Oh, all right. Yeah!
Heaven is online. Your story has changed. Bisa bayangin gak kalau seorang tuh punya nomor HP-nya Tuhan? Enak banget tuh. Ya, dikit-dikit telepon. Setahu saya sih Tuhan komunikasi sama kita gak perlu pakai HP. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang kita doa dalam nama Tuhan Yesus pasti mendengar dan menjawab doa kita. Saudara, jadi saya tahu ada yang namanya kontroversi ketika kita bicara tentang yang namanya karya Roh Kudus. Ketika orang-orang Kristen berbicara tentang yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang manifestasi karunia karena Roh Kudus. Tetapi begini, manakah yang dibuang? Baju yang kotor atau kotorannya atau lumpurnya? Saya tanya sama saudara, mana yang harus dibuang? Bajunya, apa kotorannya atau lumpurnya? Jelas dong, jangan bajunya, tapi lumpurnya. Saya tahu ada kontroversinya. Ada ekses negatifnya. Ada hal-hal yang aneh. Tetapi saudara, yang namanya Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu menyatakan kepada kita segala manifestasinya, karyanya, keajaibannya itu nyata. Jadi kalau saya bicara ada yang namanya ekses, itu dibuang. Tetapi pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus harus terjadi dalam hidup orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara, apa makna pengalaman Pentakosta? Apa artinya ketika seorang mengalami pengalaman Pentakosta? Yang pertama saya menemukan ini pengalaman yang terjadi sebagai bukti. Pengalaman yang terjadi sebagai bukti kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Mari kita baca ayat yang tadi saya bacakan. Pada hari Pentakosta, Petrus berdiri dan berkhotbah, menyampaikan fenomena Pentakosta kepada orang-orang yang hadir. Dengan berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ini kenaikan Kristus. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar sini. Ini peristiwa Pentakosta. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan mereka harus tinggal di mana? Di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Jangan keluar dari Yerusalem. Kenapa? Karena mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah awal orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saudara-saudara, tanpa kebangkitan Kristus, tanpa kenaikan Kristus, tidak akan pernah ada yang namanya peristiwa Pentakosta. Jadi peristiwa Pentakosta yang tadi kita baca dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33 itu satu bukti. Jadi fenomena kejadian Pentakosta itu ada kaitannya dengan Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke sorga. Makanya khotbah Petrus pada hari Pentakosta mengatakan yang pertama, peristiwa Pentakosta adalah penggenapan firman Tuhan. Peristiwa Pentakosta adalah Yesus yang bangkit. Peristiwa Pentakosta adalah bukti bahwa Yesus adalah Mesias yang hidup, yang bangkit, yang naik ke sorga. Tanpa kebangkitan, tanpa kenaikan Kristus, tidak ada peristiwa Pentakosta. Jadi peristiwa Pentakosta membuktikan Yesus Tuhan yang hidup, Tuhan yang naik ke sorga, Tuhan yang menyediakan tempat buat setiap orang percaya. Yang setuju katakan amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, di Amerika Serikat, di Eropa, di Inggris disurvei, di Australia disurvei. Ternyata tidak semua orang mengakui dan percaya Kristus sudah bangkit. Bahkan waktu saya studi saudara di Amerika, kita belajar teori yang aneh-aneh. Ini sebagai sebuah studi pembanding. Ya memang dalam dunia teologi kita belajar kadang-kadang teori-teori yang aneh-aneh yang kadang-kadang kita gak mau percayai tapi ya harus dipelajari. Seperti ada teori yang disebut dengan wrong tomb theory. Teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus gak bangkit. Cuma murid-murid nyasar ya ke kubur Yesus yang salah. Ada lagi teori yang mengatakan body stolen by discipleship theory. Jadi teori ini mengatakan para murid mencuri tubuh Yesus ketika para penjaga tertidur. Ada lagi yang mengatakan ini teori halusinasi para murid. Jadi teori ini mengatakan bahwa para pengikut Kristus dianggap mengalami halusinasi. Seakan-akan mereka melihat Yesus bangkit dari kuburnya. Padahal sebenarnya tidak. Jadi para murid begitu terobsesi. Sehingga akhirnya seakan-akan melihat Yesus bangkit. Ada lagi yang mengatakan bahwa sebenarnya murid-murid membuat semacam kayak mitos. Ini yang disebut dengan teori the apostle were the myth makers. Jadi murid-murid katanya membuat semacam kayak karangan cerita, ya, mitos yang berkembang sehingga ini dipercayai oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Saudara-saudara, saya suka mengatakan begini. Pembelaan iman Kristen itu ada dua.
Saya suka memberikan ini sesuai bergereja. Yang pertama ada namanya perdebatan, ini pakai logika iman. Yang kedua pakai kesaksian untuk pengalaman iman. Dua model pembelaan iman Kristen. Jadi nanti saya akan kaitkan saudara dengan yang namanya serangan-serangan terhadap ketidakyakinan kepada Kristus yang bangkit dan Kristus yang naik ke surga. Contohnya orang-orang yang punya kemampuan dalam memakai model perdebatan atau logika iman adalah Ravi Zacharias almarhum. Baru-baru ini hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan. Saudara boleh buka di YouTube. Saya sempat membaca berapa literaturnya, beberapa kali melihat di YouTube. Ini seorang yang pinter di dalam berargumentasi, istilah kerennya berapologetika secara rasionalistik. Gak semua orang bisa seperti Ravi Zacharias. Tetapi murid-murid Kristus dia memakai metode bukan seperti Ravi Zacharias. Walaupun Petrus memberikan argumen pada hari Pentakosta tentang kebangkitan dan kenaikan Kristus. Tetapi jika Kristus tidak bangkit, jika Kristus tidak naik ke sorga, hanya sebuah mitos, myth makers. Pertanyaan saya selalu adalah mengapa para rasul Yesus Kristus berani dan rela mati demi menjadi saksi Kristus. Stefanus rela mati di rajam batu. Petrus rela mati syahid dengan disalib terbalik. Yakobus rela mati syahid dan dipenggal kepalanya oleh Herodes. Andreas rela mati syahid dengan disalib. Filipus mati syahid dengan sebagai martir. Bahkan Thomas yang semula tidak percaya kepada Kristus yang bangkit, rela mati syahid di India. Saya menemukan dalam Alkitab ketika Yesus tangkap para murid melarikan diri. Yang namanya Petrus menyangka Kristus dalam Yohanes 18:27. Dan ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, lihat apa yang terjadi. Murid-murid menyembah Kristus dalam keadaan ragu-ragu. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka ketika menerima penampakan diri Kristus menyangka Yesus hantu. Dan mereka mengunci pintu rapat-rapat karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika mereka bersaksi pada Kristus, bersaksi bagi Kristus, bersaksi di depan orang-orang banyak. Seperti pada hari Pentakosta, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami sindiran, mereka ditangkap, diserahkan, masukkan dalam penjara, tidak boleh mengajar nama Yesus. Yang namanya Stefanus diseret, dimasukkan ya dalam penganiayaan dan dirajam batu sampai mati. Saudara-saudara, orang-orang percaya dimasukkan dalam penjara dalam Kisah 8 ayat 1b. Saudara-saudara, saya mengatakan begini, tanpa peristiwa Pentakosta, para murid tidak akan berani bersaksi pada hari Pentakosta. Seperti dalam Kisah 2 ayat 32. Tanpa peristiwa Pentakosta, para murid tidak akan pernah berani bersaksi di hadapan pemimpin agama Yahudi. Kenapa? Karena peristiwa Pentakosta membuat mereka memiliki keberanian. Mereka memiliki dunamis. Tanpa peristiwa Pentakosta, Stefanus tidak akan menjadi martir. Karena kenapa? Dikatakan Alkitab Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang dilihat oleh Stefanus. Tanpa peristiwa Pentakosta tidak akan pernah ada 4.000 orang yang jadi martir buat Kristus. Tanpa peristiwa Pentakosta, saudara boleh lihat statistik daerah-daerah di dunia ini yang warnanya merah itu daerah yang extreme persecution. Orang-orang yang mengalami aniaya yang secara ekstrim. Itu artinya apa saudara? Itu artinya orang-orang percaya di muka bumi ini ada yang menderita buat Kristus. Tapi kenapa ada orang rela mati buat Kristus? Karena kenapa? Karena Kristus sungguh bangkit, Kristus sungguh naik ke sorga. Dan sungguh ada yang namanya kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kebangkitan, tanpa kenaikan Kristus tidak ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi dengan keberadaan orang-orang percaya yang rela mati buat Kristus, itu suatu bukti bahwa kekristenan bukan mitos. Kebangkitan Kristus bukan sekedar sebuah dongeng, bukan sebuah halusinasi, bukan sebuah manipulasi, bukan sebuah kontroversi, bukan sebuah rekayasa, tapi sebuah fakta bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit, yang naik ke sorga, yang memberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya katakan amin bersama dengan saya. Haleluya. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini, apakah kita sungguh percaya kepada Kristus yang bangkit dan naik ke sorga? Ini pertanyaan saya kepada saudara pada hari Pentakosta ini. Kenapa? Karena jika sungguh kita percaya, maka kita harusnya mengalami yang namanya peristiwa Pentakosta. Harusnya tidak cukup hanya kita percaya kepada Kristus yang bangkit. Kenapa? Karena tadi itu yang saya katakan kepada para murid. Untuk menerima janji Bapa. Kenapa saudara? Karena kita yang telah diselamatkan, kita harus menjadi saksi Kristus. Dan bagaimana saudara dengan kehidupan kekristenan kita saat ini? Apakah diwarnai dengan semangat yang menyala-nyala di dalam hati kita untuk berdoa menyembah dan menjadi berkat bagi banyak orang? Bagaimana keadaan saudara saat ini?
Kalau saudara di tengah-tengah pandemik virus corona, di tengah-tengah virus yang disebut COVID-19 ini, dan saudara hidupnya 4L, letoi lesu loyo lunglai. Saudara seperti orang-orang lain yang juga stres, depresi. Saya mau kasih tahu, saudara harusnya menjadi pemenang. Saudara tetap harus kuat. Saya realistis, saya tahu ada banyak orang yang kena PHK. Ada banyak orang yang saat ini susah. Ada banyak orang yang punya kebutuhan besar. Tetapi Roh Kudus adalah penolong para Kletos yang minggu lalu saya khotbahkan. Dia akan memberikan kita kekuatan, dia akan memberikan kita kemenangan. Sehingga kalau pada hari Pentakosta ini kita minta supaya sekali lagi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Saya percaya ada kemenangan, ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara. Pentakosta adalah pengalaman yang menjadikan awal berdirinya gereja Tuhan. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan roti dan berdoa. Tadi saya singgung khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang mengatakan fenomena Pentakosta adalah pengenapan firman Tuhan. Yesus adalah Mesias yang bangkit dan Mesias yang naik ke sorga. Ketika Petrus berkhotbah saudara, maka ada 3.000 orang yang menyerahkan diri kepada Kristus. Berdirilah gereja Yerusalem, di mana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdirilah gereja Yerusalem pada hari Pentakosta. Pertobatan pada hari Pentakosta. Saya pernah singgung sebelumnya dalam khotbah saya. Mereka mendengar firman Tuhan. Jadi orang bertobat karena dengar firman Tuhan. Yang kedua, karena Roh Kudus yang menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Sehingga hati mereka sangat terharu. Dan mereka mengambil tindakan untuk bertobat. Tinggalkan yang namanya dosa. Ini tinggalkan berbalik arah. Dari timur menuju barat, dari selatan menuju utara. Saudara-saudara, apa yang namanya gereja? Gereja bukan gedung. Kita saat ini tidak bisa beribadah di gedung gereja. Setahu saya hampir semua wilayah Indonesia, kita tidak lagi beribadah dalam gedung gereja saat ini. Di mana saya berkhotbah saat ini bukan gedung gereja. Saudara mendengar khotbah saya di rumah masing-masing, saya khotbah dari rumah saya. Puji Tuhan ada teknologi yang seperti begini, sehingga saudara bisa mengikuti ibadah bersama dengan saya. Tapi gereja itu bukan gedung. Kita suka mengatakan yuk kita ke gereja, maksudnya ke gedung gereja. Karena sejarah gedung gereja saudara tahu berdiri ratusan tahun setelah Kristus naik ke sorga. Jadi yang namanya gedung gereja di awal-awal Rasul Paulus Petrus tidak kenal yang namanya gedung gereja. Ada yang mengatakan gereja adalah sebuah denominasi, sebuah merek gereja. Sehingga kadang-kadang kita mempertentangkan merek-merek gereja. Sehingga kita terpecah belah karena yang namanya denominasi merek gereja. Ada GKI, GPIB, GPGP, HKBP, HKHK, Gereja Betel Injil Sepenuh, Seperempat, Separuh, Seperdelapan, Seperdua-belas. Ada macam-macam gereja. Apakah gereja sebuah denominasi? Atau gereja adalah sebuah pertunjukan. Sehingga saat ini ada orang-orang yang ikut ibadah online seperti kayak lagi nonton. Dan berkata, aduh kurang ya, aduh begini ya gitu. Jadi gereja seperti sebuah show. Apa? Show. Saudara-saudara, apa itu gereja? Gereja dari kata Yunani ekklesia. Dari kata ex dan kaleo. Ex itu keluar dari, kaleo dipanggil. Jadi gereja adalah komunitas. Persekutuan orang-orang. Saya garis bawahi orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia kepada terang Kristus yang ajaib. Jadi gereja adalah apa? Bukan gedung. The church is not building. Not an institution. Not only organization or denomination. The church is always people. People that believe in Jesus Christ and are born again. This is the universal church. Lihat gereja Yerusalem sekali lagi. Orang yang disebut dengan gereja adalah orang-orang yang telah memberi diri dibaptis. Dibaptis bukan sekedar sebuah sakramen yang dianggap sebuah proses yang biasa-biasa saja. Bukan. Tetapi ini adalah gambaran kita mati terhadap dosa dan sekarang kita hidup bersama dengan Kristus. Orang yang sudah menyerahkan diri kepada Kristus. Orang yang berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah gereja. Saudara saat ini di rumah saudara masing-masing itu gereja saudara. Gereja. Saudara berkata Pak saya gak bisa ke gereja. Salah besar. Saudara saat ini adalah gereja. Gereja bukan gedung.
bukan merek gereja. Saya tahu yang mengikuti ibadah online ini tidak semua dari Ebenezer. Kami welcome. Senang, bersuka cita, terima kasih. Beberapa teman-teman saya, beberapa yang saya kenal dengan baik mengikuti ibadah pada saat ini. Terima kasih. Tapi jangan karena denominasi kita tidak mau beribadah bersama. Karena yang namanya gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau saudara percaya kepada Kristus, menyerahkan hidup saudara pada Kristus, saudara adalah gereja Tuhan yang pasti diselamatkan Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kenapa saya katakan peristiwa Pentakosta sebagai awal berdirinya gereja? Karena kita baca dalam sejarah gereja ada namanya Kaisar Konstantin. Ini kaisar yang mengeluarkan Edik Milan. Saudara bisa melihat yang namanya Edik Milan tahun 313. Di mana gereja yang sebelumnya dianiaya. Tahun 64 ada seorang kaisar namanya Kaisar Nero. Membuat orang Kristen teraniaya dengan dahsyat. Dia fitnah orang Kristen. Tetapi Edik Milan oleh Kaisar Konstantin tahun 313. Buat orang Kristen bebas di dalam beribadah. Tetapi apa yang terjadi? Dampak negatif Edik Milan terjadi. Karena kenapa? Setelah itu kaisar yang lebih berkuasa. Bukan Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Ketua sinode bukan kepala gereja Yesus Kristus. Bukan. Kepala gereja adalah Yesus Kristus. Tetapi pada zaman itu saudara, ketika Kaisar Konstantin memberikan semacam kayak favor, memberikan semacam kayak kemurahan, memberikan dukungan dan menjadikan kekristenan agama negara. Saudara tahu dampak negatif terjadi. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mengatakan jika tidak ada pengalaman Pentakosta, gereja Tuhan tidak akan berdiri. Kenapa? Karena gereja Tuhan berdiri berdasarkan kuasa dunamis, kuasa Roh Kudus, bukan kekuatan politik. Makanya saudara membaca dalam sejarah gereja setelah Kaisar Romawi mendukung gereja, gereja tidak bertumbuh menjadi gereja dalam komunitas seperti yang Tuhan harapkan. Terjadi penurunan, saudara-saudara, karena perintah Tuhan sebelum naik ke sorga, dia minta orang percaya menantikan janji Bapa supaya kita diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Makanya kita menemukan ketika peristiwa Pentakosta, saya tadi menyinggung saudara murid-murid dalam keadaan yang tidak siap. Mereka dalam keadaan ragu-ragu menyembah Kristus. Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka semua dalam keadaan takut. Tapi lihat ketika Roh Kudus memenuhi hidup mereka pada hari Pentakosta, gereja berdiri dengan luar biasa. Lihat statistiknya, dari 120 orang percaya, ada 3.000 orang percaya dan Injil diberitakan sampai di Roma. Saya mengutip perkataan Carol Bates dalam salah satu message saya mengutip perkataan Carol Bates yang dikutip oleh F.J. May. F.J. May ini dosen saya dulu waktu saya kuliah. Dia mengatakan begini, Carol Bates, jika Allah mengambil Roh Kudus di tengah-tengah mereka pada saat itu, yaitu gereja mula-mula, sekitar 90% dari apa yang sedang mereka lakukan akan langsung berhenti. Setiap orang akan mengetahui perbedaannya. Tetapi jika Allah mengambil Roh Kudus di tengah-tengah kita saat ini, sekitar 90% dari apa yang sedang kita lakukan akan terus berjalan dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perbedaannya. Tadi saya singgung saudara, ada perubahan percentage of Christianity. Lihat daerah-daerah yang mayoritas Kristen sekarang sudah mengalami decreasing, mengalami penurunan secara signifikan. Gereja Metodis yang ada di Indiana, Amerika Serikat, dirubah jadi vihara. Lihat saudara gedung gerejanya yang berubah. Gereja-gereja yang ada di Inggris berubah jadi masjid. Sudah bisa lihat sebentar videonya.
yang terjadi saudara? Sudah menemukan bahwa ternyata Pentakosta punya peran yang luar biasa. Gereja berdiri pada hari Pentakosta. Kenapa? Karena pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan dalam hidup orang percaya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan khotbah saya. Apa makna pengalaman Pentakosta? Ini satu pengalaman yang terjadi sebagai bukti kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga. Kalau saudara percaya kepada Kristus yang bangkit dan Kristus yang naik ke sorga, saudara harus mengalami yang namanya Pentakosta secara personal. Harus mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta hanya terjadi Kisah Rasul 2. Tetapi saudara, yang namanya kepenuhan Roh Kudus harus terjadi terus menerus dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, yang namanya Pentakosta adalah pengalaman yang menjadikan orang-orang percaya mengalami yang namanya kegerakan rohani yang disebut dengan gereja. Gereja bukan gedung, bukan denominasi, bukan sebuah pertunjukan. Tapi gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saudara dan saya. Pada hari Pentakosta ini, saya mengajak jemaat Tuhan, ayo miliki kerinduan supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mungkin selama ini kita telah mengalami berbagai macam masalah. Dan kita mulai undur, kita mulai jauh dari Tuhan. Ada di antara saudara mungkin udah jarang berdoa, jarang baca Alkitab. Saya tahu saudara, ibadah online ini membuat banyak orang mulai ogah-ogahan beribadah. Ada yang sudah mulai ya enggak, gue ibadah di gedung gereja aja kagak semangat, apalagi ibadah online ini. Saudara, kita harus mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Kita harus mengizinkan Roh Kudus di dalam hati kita mengalir sekali lagi. Miliki yang namanya kerinduan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saya akan mengajak saudara nanti. Ya, setelah ini kita nyanyi bersama, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Izinkan Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Mengalir dari hati saudara. Memberikan saudara kesegaran. Memberikan saudara kekuatan. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam masa yang seperti ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita berdiri bersama, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita, menguasai hati kita, menjamah hidup kita. Biarlah setiap kita yang lemah saat ini, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena Roh Kudus, mampukan kita, menguatkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini, amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita percaya dimanapun saudara berada, Roh Kudus sedang berkarya, bekerja menjamah hati saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Yes Lord. Kaulah penghiburku, Engkau penghibur, penolongku, Amin. diutus Bapakku. Yes Lord, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita untuk kuasa Tuhan. Buka hati kita untuk Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara, membaptis saudara, menguasai saudara. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu, yes. Engkau jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, kami percaya Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Ini iman pernyataan kami Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku. Yes Lord. Penolongku, diutus Bapakku. Glory, haleluya. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati saudara saat ini. Ku buka Biar Roh Kudus yang hati, mengisapkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman menjamah hati kita saat ini. Yes Lord. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Glory, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari kita tinggikan Dia, sembah Dia. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami. Yes Lord. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Jamah kami Tuhan. jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes. Mari saudara kita angkat tangan kita sama-sama. Kita sembah Dia dimanapun saudara berada di rumah masing-masing. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Yes Lord. kuasa Roh Kudus Mengalir Tuhan. mengalir Ya Tuhan, saat ini mungkin di tempat ada di antara kami ini, yang mulai lemah, mulai frustasi, mulai tertekan, mulai stres. Tapi biarlah Roh Kudus mengalir dari hati kami seperti aliran-aliran air hidup yang menguasai hidup kami. Mengalir, haleluya. Mari saudara izinkan Roh Kudus kuasa Roh Kudus memenuhi hidup saudara, mengalir. Terima kasih Tuhan di tempat untuk Roh-Mu yang kudus ini, yang telah mengurapi kami, memenuhi kami, mendiami kami, memenuhi kami, dan mimpin kami. Roh Kudus Terima kasih Bapa. di hidupku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Yes, haleluya. Mengalir, Mengalir saat ini, mengalir. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Mengalir, memenuhi kami Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, menguasai hati kami, menyegarkan jiwa kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Ya, mengalir. Oh, Roh Kudus di hidupku. Yes, haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mengalir. Mari sembah Dia. Buka hati saudara, angkat tangan saudara. Mengalir. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kami terima dengan iman, kami percaya dengan iman. Saat ini Roh Kudus bekerja tengah kami Tuhan.
memenuhi hati kami, memenuhi kami Tuhan. Mengalir. Rasakan saudara-saudara, rasakan bagaimana Tuhan saat ini sedang menjamah saudara, memenuhi hidup saudara. Kalau ada sesuatu yang Tuhan gerakkan dalam hati saudara, mungkin ada kata-kata baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, mengalir, biar mengalir. Kita masyatakan biar mengalir. Ya, mengalir saat ini Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak dan saudara saat ini sedang mengalami zaman Tuhan. Tetap fokus pada kuasa Tuhan yang saat ini bekerja. Percaya. Kalau kita minta pada Bapa, Roh yang Kudus, maka Dia akan memenuhi hidup kita. Dia akan menguasai hidup kita. Dia akan mengurapi kita. Akan mengalir aliran air hidup yang menyegarkan kita pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Roh-Mu yang Kudus telah memenuhi hidup kami. Telah tercurah dalam kehidupan kami. Mungkin kami saat ini sudah lama mengalami kekeringan rohani. Tapi saat ini Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami tingkatkan kembali. Ada Roh Kudus yang memberikan kami kesegaran dan kekuatan. Kami percaya saat ini, kami yang lemah Tuhan kuatkan. Kami yang sakit ada zaman Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami mulai putus asa. Ada yang namanya kesegaran. Roh kami menyala-nyala. Karena Roh Kudus telah memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Zaman Tuhan telah terjadi. Kuasa Tuhan telah terjadi. Pengurapan Tuhan telah turun dalam kehidupan kami. Kami terima itu semua dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap kami terus pimpin oleh yang namanya kebenaran. Karena Roh Kudus kan pimpin kami ke dalam kebenaran. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menghadapi segala tantangan masalah kehidupan kami. Bersyukur untuk kesaksian Ibu Nindi Eles yang Tuhan telah sembuhkan secara ajaib dari kansernya. Dan kami percaya kesembuhan sempurna terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini, Ibu Nindi Eles. Terima kasih Bapa untuk situasi keadaan yang kami alami saat ini. Apapun yang terjadi, kami tetap bersyukur karena kami percaya Indonesia tetap dalam rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Kami mau tetap berkata dengan iman, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa Tuhan untuk tenaga medis, untuk dokter, perawat dan pasien yang saat ini sedang bergumul dengan COVID-19. Kami percaya kekuatan kesembuhan yang dari Tuhan terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan akan menaungi para tenaga medis secara ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ibadah saat ini kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan telah memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan telah menyatakan kemuliaan Tuhan yang ajaib. Kami memberi karena kami percaya Tuhan telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati persembahan kami, persembahan EH Peduli, persembahan diakonia, persembahan misi. Bahkan kami akan mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan berkati untuk kuduskan supaya persembahan kami dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah Pentakosta pada hari ini. Sebelum kami kembali Tuhan, mohon berkat khusus dari Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita angkat tangan kita sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya ada kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup kita, yang mengurapi kita dan memenuhi hidup kita. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Sekalian, bersyukur untuk hari ini saya dibantu oleh istri saya Gina dan keponakan saya Bia untuk melayani pada hari Pentakosta ini. Kami senang Bapak Ibu sekalian bisa bersama dengan kami dalam ibadah tanggal 7 Juni kita akan ibadah perjamuan kudus. Kita akan persiapkan hati kita, ada perjamuan kudus. Biarlah walaupun kita belum bisa beribadah bersama, saya percaya Tuhan hadir dan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom.